Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakri Hamim. Nomor induk mahasiswa 250201020965. Saya akan melakukan video presentasi terkait soal UAS manajemen resiko kelas MJ 514 dengan judul tantangan menghadapi resiko kejahatan cyber dalam mengamankan uang nasabah di perbankan. Latar belakang yaitu transformasi digital perbankan memberikan efisiensi namun membuka celah kerentanan baru. Dikutip dari Megasar dan Azahara 2025, serangan cyber di Indonesia meningkat drastis, mengancam integritas sistem dan dana nasabah. Identifikasi masalahnya itu tahun 2020-2021, jenis kasusnya serangan cyber, estimasi kerugian 246,5 miliar, sumber berita kompas.id. 2021, malware Trojan Info Gathering 1,6 miliar, anomali, sumber berita kompas.id. 2025, jenis kasusnya defect video, potensi penipuan massal, sumber berita telusur.co.id. Nah, lalu juga ada jenis kasus social engineering, aplikasi palsu, estimasi kerugiannya data kredensial perbankan, lalu penyusupan server PT VSN, estimasi kerugiannya sekitar 1,8 miliar, sumber berita jawapos.com, dan juga kasus social engineering atau pajak palsu. Estimasi kerugian 685 juta rupiah, sumber berita antara news.com. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam analisis ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber datanya yaitu analisis dokumen dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan juga dari berita-berita terkait topik yang dibahas dari website kredibel. Fokusnya yaitu mengkaji hubungan antara kelalaian manusia atau human error, kelemahan sistem, dan tanggung jawab hukum bank. Kajian teorinya itu teori of planned behavior atau TPB, menjelaskan bagaimana perilaku nasabah dalam menjaga keamanan data dipengaruhi oleh sikap dan persepsi kontrol. Lalu teori perlindungan hukum mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2023 dan UU Nomor 27 Tahun 2022 sebagai fondasi perlindungan hak nasabah. Lalu teori resiko atau perceived risk, yaitu ketidakpastian yang dirasakan nasabah mengenai konsekuensi negatif dari transaksi digital. Hasil penelitian dan modus operasi kejahatan. Itu social engineering, teknik manipulasi psikologis melalui WhatsApp, telepon, atau link aplikasi palsu untuk mendapatkan OTP. Lalu technical attack, penggunaan malware dan ransomware untuk menyusup ke server internal perusahaan atau individu. Lalu gendam digital atau pineapple attack, pemanfaatan jaringan Wi-Fi publik palsu untuk mencuri data transmisi. Pembahasan tantangan keamanan cyber. Yang pertama itu kesenjangan SDM, kurangnya tenaga ahli keamanan cyber yang kompeten di Indonesia. Lalu evolusi AI, penjahat mulai menggunakan AI untuk membuat defect dan serangan phishing yang sangat meyakinkan sehingga sulit dideteksi metode tradisional. Lalu juga lemahnya literasi digital. Banyak nasabah masih mudah memberikan data rahasia seperti OTP atau PIN kepada pihak luar. Pembahasan tanggung jawab bank dan nasabah. Yang pertama, prinsip kelalaian. Bank hanya bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh kebocoran sistem internal bank atau sistem failure. Lalu kelalaian nasabah, jika dana hilang akibat nasabah memberikan OTP atau mengklik link ilegal, bank secara hukum tidak wajib mengganti rugi. Dan juga kekosongan lembaga. Belum terbentuknya badan pengawas membuat penyelesaian sengketa data pribadi seringkali belum maksimal. Pembahasan strategi pengamanan masa depan. Yang pertama, implementasi pasca kuantum. Memodernisasi kriptografi untuk mencegah pencurian kunci oleh AI. Zero Trust Architecture. Memastikan identitas mesin dan manusia diverifikasi secara berkelanjutan. Lalu cyber hygiene. Kampanye edukasi rutin kepada nasabah mengenai bahaya social engineering. Kesimpulan dan rekomendasi, yaitu kesimpulannya kejahatan cyber bukan lagi sekedar gangguan teknis, melainkan ancaman sistemik. Sebagian besar kasus sukses karena kombinasi kecanggihan teknologi atau aplikasi
dan rendahnya literasi digital nasabah. Rekomendasi pemerintah mempercepat pembentukan lembaga pengawas, PDP, dan pengesahan RUU Keamanan Cyber. Nah, perbankan meningkatkan investasi pada pertahanan berbasis AI dan penguatan sistem enkripsi. Nasabah menjaga kerahasiaan data pribadi seperti OTP, PIN, atau CVV dan menghindari penggunaan Wi-Fi publik untuk transaksi keuangan. Daftar pustaka seperti yang di layar. Demikian presentasi saya. Terima kasih.